Halo semuanya, ya kita jumpa kembali di materi kita hari ini mengenai PowerPoint. Nah, ya Lause langsung ke inti aja ya, biar video kita ini bisa lebih singkat. Nah, di sini kamu udah ngelihat ya, Lause sedang membuka sebuah file. Jadi ini hanya contoh, ini bukan tugas untuk harus kamu kerjain ya. Nah, ini hanya contoh. Dan juga Lause sedang membuka menu transition. Nah, di sini transition ya, terkhusus ke transitionnya ini sudah pernah dibahas di materi kita yang sebelumnya. Jadi hari ini Lawson nggak gitu fokus lagi untuk memilih-milih transitionnya kemudian jelasin ya. Tapi Lawson akan lebih fokus ke menu yang di sebelah kanannya. Oke, ya tanpa basa-basi lagi langsung aja ya. Nah, jadi hari ini Lawson ada satu contoh PowerPoint di mana di sini ada 4 slide. Nah, masing-masing slide ini sekarang Lause akan insert transisi ya, supaya pada saat dia dijalankan dia ada animasinya. Oke, untuk slide yang pertama ya, slide yang pertama saya pilih transisi. Oh ya, versi PowerPoint yang Lause pakai untuk di video ini adalah PowerPoint atau Microsoft Office yang 2013. Nah, jadi kalau misalnya animasi yang Lause pilih di versi ini mungkin tidak ada di tempat kamu, atau mungkin ada, atau mungkin berbeda ya. Nah, itu biasanya terjadi karena versi PowerPoint kita beda. Intinya semakin tinggi versi PowerPointmu, maka animasinya ya sudah pasti makin bagus ya. Oke, slide yang pertama Lause akan pilih, ya kita coba lah ya. Ini ada keras, ya ini dihancurin ya, jadi ibarat kayak kertas. Kemudian lanjut, Lause ini random aja ya. Saya pilih misalnya ini yang honeycomb atau glitter. Oke, glitter ya seperti ini. Lalu slide yang ketiga saya pilih yang ada satu yang bagus ya. Di sini ada origami. Jadi slide-nya itu dilipat-lipat. Nah, seperti ini. Ya, tentu saja efek option ini bisa untuk ganti-ganti efek tambahan ya. Nah, kayak origami ini bisa untuk ke kiri ataupun ke kanan ya. Nah, ini langsung nggak bahas lagi deh. Lalu slide keempat saya pilih ini dia yang apa ya, ripple deh ya, kita pilih yang ripple. Oke, seperti ini. Nah, ketika dijalankan itu maksudnya adalah ketika diputar dalam mode slideshow. Jadi shortcutnya adalah F5. Kita langsung aja. Nah, ini F5 ya, ini slide yang pertama tadi ya. Kemudian nah mungkin ini slide yang kedua ya, yang ada efek glitternya tadi. Lalu berikutnya ini yang efek origami, dan yang terakhir adalah yang ripple. Oke, ya udah bisa ya. Nah, tentu saja. Oke, nah setelah ini sekarang Lause akan lanjut. Nah, yang pertama akan Lause bahas itu adalah ininya ya, di bagian sebelah kanan ya. Nah, ini di menu transition ya, sekali lagi. Jadi kalau menunya kamu pilihnya salah ya, otomatis tampilannya jadi beda. Nah, ingat di transition. Nah, lalu pertama yang Lause mau bahas itu di sini ada efek. Ini dengar ya. Nah, ini dengar. Ini Lause sekilas dulu ya biar cepat. Sound ya, sound ini berarti ketika animasinya tadi dijalankan, dia akan munculkan yang namanya sound effect lah ya, sound effect, suara-suara seperti itu misalnya, tapi suara singkat aja sih. Nah, ini jarang lah, tapi kalaupun mau ditambahkan ya boleh. Misalnya Lause buat aja koin ya. Nah, kita coba di sini. Nah, ya. Sekali lagi. Nah, ada kedengaran ya. Nah, itu dia. Iya, ini untuk insert suara pada saat animasinya dijalankan. Lalu duration di sini adalah untuk mengatur seberapa cepat animasimu itu diputar. Jadi ini tadi efeknya kan efek kayak kertas diremuk begitu ya. Nah, kalau ini Lause naikkan terus, otomatis animasinya itu diputar makin lama. Berarti kertasnya itu diremukkan dalam waktu yang panjang. Oke, kita coba lihat di sini. Kamu lihat sepertinya agak lama ya. Nah, berapa detik takarannya? Nah, kamu bisa lihat karena di sini Lause buat 06.00 ya. Jadi ini tinggal dinaik turunkan aja ya. Mungkin sekitar 6 detik. Nah, kira-kira begitu. Oke, dan kalau semakin kita turunkan, otomatis ini makin cepat ya. Jadi makin cepat. Jadi Lause buat misalnya 0,5. Nah, di sini 0,5. Oke, kita coba play. Nah, ini cepat aja nih ya. Jadi coba perhatikan. Langsung selesai. Oke.
Ya, di sini sampai di sini ngerti lah ya. Nah, apply to all di sini berarti terapkan ke semua. Terapkan ke semua. Kalau lo tekan tombol ini berarti ketiga slide ya, ketiga slide sisanya itu akan menerapkan settingan yang sama dan animasinya juga akan ditukar jadi sama seperti slide 1. Nah, ini apply to all ya. Nah, artinya menyamakan ke semua. Ya, ini jarang lo pilih sih, biasanya lebih enak kalau kita variasikan satu persatu. Oke, jadi ini lo anggap sudah oke lah ya. Suara, kemudian seberapa lama seberapa lama animasinya itu dijalankan. Nah, itu ini durasi atau duration ya. Lalu yang di sebelah kanan. Nah, di sini oke, lo tunjukkan dulu ya. Jadi ini settingannya per slide ya. Jadi kamu lihat contoh di sini settingannya on mouse click. Waktu lo ke slide kedua, nah di situ ada yang berbeda ya. Slide kedua dia 0 semua, yang slide pertama ini ada 1 ya. Nah, tapi ini bukan masalah ya. Ini lo sengaja tadi isi sedikit supaya kamu bisa bedakan dulu bahwasannya antara slide 1 dengan slide 2 itu settingannya beda. Nanti lo klik lagi slide ketiga, beda lagi. Jadi artinya itu settingannya masing-masing. Nah, untuk apa on mouse click dan after di sini? Oke, lo jelasin dulu bedanya ya, nanti baru kita praktek. On mouse click artinya mengaktifkan ya, artinya mengaktifkan mouse kamu pada saat slideshow. Jadi kalau misalnya ini saya hilangkan centangnya, maka pada saat slideshow mouse kamu itu jadi nggak ada fungsinya. Kliknya ya, nah kliknya kalau digerak-gerakin ya masih bisa, tapi kliknya jadi tidak ada fungsi. Oke, kita coba. Jadi saya slideshow. Nah, di sini waktu lo klik, mungkin kalau kamu lebih teliti lagi, nah suara kliknya lo kedengaran ya, suara mouse saya ya. Saya udah klik berkali-kali tapi nggak bisa pindah ya. Nah, ini yang terjadi ketika on mouse click itu dimatikan. Nah, bagaimana dengan slide yang lain, Pak? Nah, slide yang lain itu settingannya masing-masing. Jadi kalau kamu mau slide kedua ini mouse-nya nggak bisa juga, berarti kamu harus uncentang juga, unchecklist juga di sini. Nah, begitu juga untuk slide 3. Begitu juga untuk slide-slide yang lain. Nah, ini pengertian on mouse click. Jadi, fungsi klik pada mouse-nya itu diaktifkan atau dinonaktifkan. Ya, ini on mouse click. Lalu after. After, ini membuat perpindahan slide kita itu otomatis. Oke. Jadi, selama ini ketika kita slideshow, untuk pindah-pindah slide selanjutnya atau kembali ke slide sebelumnya, kita kan bisa menggunakan mouse. Ya, dengan cara scroll down, scroll up mungkin ya. Nah, bagi yang udah pernah coba pasti tahu. Atau bisa juga dengan keyboard, kiri kanan, atas bawah ya, page up, page down. Nah, ini juga udah pernah dibahas sebelumnya. Jadi, langsung nggak akan mengulang lagi ya, kita menghemat waktu di sini. Nah, after di sini membuat perpindahan slide kamu itu terjadi secara otomatis sesuai dengan waktu yang kamu tentukan di sini. Jadi tanpa tekan apapun, baik keyboard, baik mouse, slide-nya akan berpindah sendiri. Oke, kita coba ya. Jadi di sini lo checklist nih. After saya buat aja awalnya dia 0 ya. Lo naikkan 1 di sini berarti 1 detik, 2, 3, 4. Nah, jadi cara menghitungnya gini. Nah, biar kita hitungnya gampang ya. Jadi untuk yang transition crush tadi yang remuk jadi kertas, lo naikkan dulu angkanya biar enak hitungnya. Lo buat animasinya itu 3 detik. Oke. Animasinya 3 detik. Lalu setelah animasinya nanti selesai ya, setelah animasinya selesai, kemudian berjalan lagi sekitar 4 detik, maka dia akan pindah ke slide yang berikutnya. Jadi pertama ya, animasi yang crush tadi itu berjalan dulu 3 detik. Nah, setelah selesai baru kita mulai hitung lagi 4 detik. Nah, baru kalau sudah selesai dia akan pindah ke slide yang berikutnya. Kita coba ya. Jadi pertama ini ya crush dulu ya, 3 detik dulu ya. Oke, kita mulai di sini ya, sama-sama kita hitung lah ya untuk membuktikan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Pindah. Nah, ini langsung nggak ada tekan apa-apa nih ya. Nah, ini otomatis. Oke. Nah, jadi dengan adanya settingan ini bisa membuat slide kamu itu pindah dengan sendirinya. Jadi tanpa ada yang tekan bisa.
Tapi Lause sarankannya begini, kalau untuk kegiatan presentasi. Presentasi itu kan kita menjelaskan materi ya. Nah, yang namanya menjelaskan itu kan kita nggak bisa prediksi nih. Saya mau jelasin ini waktunya 30 detik. Nah, terus yang buat kesalahan itu adalah ini disetel menjadi 30 detik. Pas sesuai dengan prediksinya. Mungkin ada yang sudah menghitung ya, latihan di rumah kayak udah ulang-ulang latihan, iya saya butuh 30 detik. Nah, setelah 30 detik pindah sendiri. Ternyata pada saat hari H presentasi, mungkin saja ada kejadian di luar dugaan. Mungkin saja ada yang bertanya, atau mungkin ada artinya ada masalah-masalah kecil yang kita kadang-kadang gak kepikiran, tiba-tiba muncul. Nah, otomatis setelah 30 detik slide-mu akan pindah. Nah, ini akan jadi jelek sekali ya. Jadi kalau menurut Lause untuk kegiatan presentasi ya sebaiknya sih ini diganti aja ke on mouse click, afternya nggak usah ya. Jadi Pak, yang after ini dipakai untuk apa? Nah, after ini biasanya jadi gini ceritanya, ini PowerPoint selain untuk presentasi bisa juga untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk membuat animasi objek-objek misalnya, atau untuk seperti yang Lause pernah coba, Lause pernah buat album kenangan dalam bentuk digital ya, album kenangan dalam bentuk digital menggunakan PowerPoint. Nah, untuk yang hal-hal seperti itu di luar presentasi, kamu boleh menggunakan after. Nah, karena itu kan nggak ada menjelaskannya, hanya untuk animasi doang kan, untuk view doang, untuk dilihat-lihat doang. Nah, itu boleh kamu aktifkan yang namanya after, kemudian kamu tentukan berapa lama kamu mau slide-nya ini tayang. Nah, itu bisa ya. Nah, Lause kira untuk hari ini Lause penjelasannya di sini dulu. Jadi kamu udah ngerti ya mengenai apa yang Lause jelasin tadi. Nah, untuk hari ini ya, terkhusus pada saat video ini dimunculin ke kamu, mungkin belum ada tugasnya. Jadi tugas akan diberikanlah pada minggu yang berikutnya atau di pertemuan kita yang berikutnya. Oke? Nah, sampai di sini dulu penjelasan Lause, mudah-mudahan bisa kamu pahami ya. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye.